Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku ke pasar lagi teman-teman. Cuma aku ke pasarnya ini udah siang, udah jam 9. Jadi aku nggak mau belanja ikan banyak-banyak, karena kalau udah siang gini ikan itu jenisnya juga nggak banyak teman-teman, dan kurang cantik-cantik juga. Karena mungkin udah pilih-pilihan ya teman-teman. Dan kalau untuk harganya memang lumayan agak murah sih kalau udah siang gini. Biasanya ikan yang 35 kilo jadinya 30.000 untuk 1 kilonya. Cuma kalau untuk pilihan memang nggak ada ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku beli bawang merah. Itu bawang merahnya sekilonya itu 28.000 ya teman-teman. Cuma aku sungguh kecewa pas beli bawang kemarin itu. Aku rencananya itu beli bawang merah sekilo, dan untuk bawang putihnya itu aku minta 2 bonggol ya teman-teman. Cuma ditimbangnya itu sebanyak seperempat teman-teman, dan hitungannya itu kalau nggak salah 38.000. Karena aku bawa tentengan banyak, jadi dia tawarin untuk kantong plastik. Kukira itu gratis, nggak taunya dihitungnya jadi 40.000 belanjaannya aku. Nah, sekarang ini masih ada teman-teman pedagang yang nggak jujur seperti itu. Bukannya masalah duit 2000 nya itu teman-teman, cuma masalahnya itu dia nggak bilang kalau kantong kresek itu dibeli juga. Padahal belanjaan aku tuh nggak banyak banget loh teman-teman, masih bisa untuk ku cantol semua di atas motor. Cuma tiba-tiba dia nawarin seperti itu. Biasanya sih kalau aku beli ikan ada yang nawarin kantong kresek besar itu, di situ aku nggak bayar loh teman-teman, gratis. Ini tiba-tiba dia kembalikan duit aku itu 10.000 lagi. Aku tuh ada duit 50 ya teman-teman kemarin itu. Nah, dihitungnya itu cuma 38.000 total belanjaan aku. Jadinya dikembalikannya itu 40.000. Kalau 38.000 kan harusnya itu 12.000 ya teman-teman untuk kembaliannya. Dan di situ aku udah bilang aku nggak mau bawang putihnya banyak-banyak, aku mau 2 bonggol aja. Tiba-tiba ditimbang, langsung dimasukin, langsung dihitung. Jadi situ aku jadi bengong dan terdiam. Nah, di situ aku kecewa banget teman-teman belanjanya untuk saat ini. Aku sih belanja itu nggak di tempat langganan biasa ya teman-teman. Karena aku tuh belanjanya nggak banyak, cuma beli ikan dan bawang aja tujuannya itu ke pasar. Itu pun ikannya cuma untuk 2 hari masak aja tujuan aku teman-teman. Karena cabaiku di rumah masih ada, semuanya masih ada. Jadi kalau semuanya nanti udah habis baru aku belanja banyak, itu rencana aku teman-teman. Tapi karena apa ya, aku itu bawang merahnya memang udah nggak ada. Sisanya sedikit, aku nggak cukup sampai aku ngabisin untuk si stok cabai dan ikan ini. Jadi aku beli 1 kilo. Nah, di situ aku belinya di tempat, pas aku lewat terus aku lihat ada cabai, ada bawang merah, terus aku mampir langsung belanja gitu teman-teman. Nah, di situ aku mau nandain aja orang yang nggak jujur seperti itu, dan yang ibaratnya itu yang nggak mau dengar omongan kita yang beli gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku udah food prep aja. Ini ikannya ikan nila, kemarin aku beli aja ikan nila ini sama bude sayur ya teman-teman. Jadi memang belum aku masukin ke kotak. Nah, pas aku food prep ini langsung aja aku masukin semua ke dalam box kontainernya. Nah, itu aku beli ikannya itu totalnya semua kalau untuk 2 jenis yang aku beli di pasar itu cuma 80.000 teman-teman. Untuk ikan yang dipotong-potong itu 1 kilonya itu 40.000. Jadi aku ngambil 3, lebih dari sekilo, jadi dihitungnya itu 48. Terus kebetulan ada sisa 1, jadi kata bapak penjual itu dimasukin aja semua bu, nanti kita hitung aja jadi 50.000. Jadi aku iyakan aja teman-teman, lumayan ya kan, murah, terbeli murah gitu ibaratnya. Nah, ini langsung aja aku masukin yang 1 ke freezer, yang 2 aku taruh di chiller ya teman-teman, karena nanti yang 2 bakal aku masak besok pagi. Ikan yang dipotong-potong itu mau aku gulai, dan untuk ikan nilanya itu aku
biasanya aku kukus ya teman-teman buat makannya aku sendiri. Nah lanjut di sini aku masukin juga untuk si nila. Ikan nila itu udah aku cuci bersih, udah aku marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kalau untuk ikan ini potong-potong itu memang sengaja nggak aku cuci ya teman-teman. Jadi pas masak aja nanti baru aku cuci. Nah lanjut di sini aku juga mau bongkar belanjaan yang aku beli tadi ya teman-teman. Nah di situ aku juga beli jahe, beli kunyit dan daun kunyit itu totalnya 10.000. Nah itu aku beli bawang merah, bawang putih. Jadinya total belanjaan aku untuk food prep kali ini 220.000 ya teman-teman. Aku tuh kemarin bawa duit 250, jadi aku isi bensin 30.000. Nah jadi di situ sisa total belanjaan aku 220.000. Nah ini lanjut aku mau masukkan aja ke dalam tempatnya teman-teman. Nah ini aku masukkan aja bawang. Nah ini bawang udah murah ya teman-teman. Kemarin itu sempat mencapai 50.000. Nah ini aku belinya cuma 28.000. Bawangnya itu bagus, cantik-cantik, kering gitu loh teman-teman. Nah ini bawang Jawa ya teman-teman. Kalau bawang Jawa ini kalau disimpan lama dia awet lah teman-teman, gak cepat busuk. Beda banget dengan bawang yang satu lagi itu biasanya namanya tuh bawang Solo ya teman-teman. Itu menurutku bawangnya itu basah, kalau disimpan itu cepat banget buat busuknya gitu teman-teman. Nah gimana nih teman-teman di rumah, minggu ini udah full plate apa belum? Kalau aku minggu ini full plate yang habis-habis saja dulu ya teman-teman. Kebetulan memang ikannya udah kosong di kulkas. Jadi rencananya tujuannya itu ke pasar tadi itu cuma beli ikan. Karena aku kalau pagi-pagi rencananya tadi mau belanja banyak, tapi pagi aku nggak sempat teman-teman. Pagi tadi itu aku ngantarin anak-anak les berenang dulu. Nah jam 9 jadi jam setengah 11 sudah pulang, takut nggak kejar ya teman-teman kalau aku belanja dulu ke pasar untuk minggu ini. Nah maka di situ aku belanja seadanya aja. Nah di situ aku beli minyak goreng, aku beli kaldu jamur, balado untuk keripik gitu teman-teman, dan aku beli vermipan juga, kelapa parut, dan aku juga beli timun. Nah timun itu dari bungkus-bungkus, satu bungkusnya itu 5.000 ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku mau refill aja untuk kaldu jamur aku. Memang kaldu jamurnya aku udah habis ya teman-teman. Nah ini aku langsung masukin aja untuk keduanya, karena tadi aku mau beli yang besar nggak ada teman-teman, jadi aku beli aja yang ukuran sedang ini 2. Nah ini udah selesai aku refill tuh untuk minyak goreng. Saat ini aku beli 1 aja teman-teman. Kalau di tempat teman-teman berapa sih harga bawang sekarang untuk 1 kilonya untuk bawang merah ya teman-teman? Boleh dong komen di kolom komentar. Lanjut, ini aku udah selesai buat food prepnya. Ini aku bersih-bersihkan dulu ya teman-teman kantong-kantong kresek bekas belanjaan tadi. Nah ini aku mau buangin juga sampah untuk si kaldu jamur tadi. Alhamdulillah pupret aku udah selesai. Nah ini udah jam 10 ya teman-teman, perut aku udah terasa keroncongan. Tadi dari pagi aku belum sarapan ya teman-teman. Aku tuh selesai masak, selesai nyuci, aku lanjut tadi itu ke pasar ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak kebetulan kemarin itu Pak suami ada di rumah, jadi aku minta tolong Pak suami anak-anak antarin dia ke kolam berenang. Nah ini aku seperti biasa sarapannya itu cuma dengan ubi rebus ya teman-teman, dan telur, dan nggak lupa dengan segelas kopinya. Nah aku tuh kalau ngopi itu pas pengen ya teman-teman, kalau aku pengen aku ngopi, kalau enggak ya enggak ya teman-teman, karena memang perutku, kondisi lambung aku nggak kuat kalau minum kopi gitu ya teman-teman, suka perih. Tapi kalau untuk kopinya ini aku sukanya itu kopi HNI ya teman-teman. Nah gimana nih teman-teman di rumah, apa ya ada yang sama seperti aku? Kalau kepengen ngopi baru ngopi
atau kadang-kadang kan ada juga tuh yang memang setiap hari rutin wajib ngopi, kalau nggak ngopi gitu katanya bisa pusing gitu loh teman-teman. Nah, udah selesai sarapan, lanjut ya. Ini aku mau setrika dulu pakaian. Kemarin itu siang aku nyuci ya teman-teman, sekitaran jam 12 Pak suami itu pulang dari dinas luar, jadi aku lanjut kemarin itu nyucinya. Alhamdulillah semalam panasnya itu cetar teman-teman, jadi sorenya itu jemuran ini udah kering. Jadi kemarin malam itu aku nggak sempat juga buat nyetrika pakaian, karena malam itu aku juga punya kegiatan ngantar si abang berangkat taekwondo ya teman-teman. Nah makanya ini aku nggak sempat buat nyetrikanya malam tadi, jadi aku terusin aja nyetrikanya pagi ini. Itu pun aku nyuci ya teman-teman, cuma cucian yang aku cuci tadi pagi itu nggak kering. Nah jadinya daripada numpuk ya, jadi di sini aku nyetrikanya ngangsur-ngangsur aja. Nah ini memang setrikaan aku untuk hari ini itu aku nyetrikanya 2 kali ya teman-teman. Nyetrika yang cuci yang kemarin sore, terus yang aku cuci pagi kering gitu kan. Jadi siangnya aku lanjut lagi buat setrikaan. Kemarin itu ada yang komen di video aku yang aku nyetrika, kata bunda itu sepertinya orang Indonesia suka banget kalau pakainya itu disetrika. Katanya kalau dia sih nyetrika pakaian itu cuma pakaian yang pergi pas buat kerja katanya. Sebetulnya nggak semua orang Indonesia yang suka nyetrika pakaian sama semuanya. Kadang-kadang ada juga sih yang nggak setrikaan sama sekali, habis dijemur langsung dilipat gitu ya teman-teman. Cuma aku nih memang udah kebiasaan dari orang tuaku, setiap pakaian itu mulai dari pakaian dalam semua disetrikakan. Jadi sampai sekarang aku kebawa-bawa ya teman-teman buat setrikaan pakaian itu sampai ke pakaian-pakaian dalam, dan sampai ke anak-anakku pun sekarang seperti itu ya teman-teman. Seandainya pakaian dalamnya itu nggak aku setrika, langsung aku pasangkan kalau udah kering gitu, jadi dia bilang bawaannya gatal loh teman-teman. Padahal kan udah kita cuci bersih, kena matahari, dijemur gitu, tapi dia bilangnya masih gatal. Ya udah, mungkin udah aku biasakan dari bayi juga kali ya teman-teman. Nah di video ini aku udah jawab pertanyaan bunda itu, karena nggak semuanya teman-teman orang itu suka nyetrika pakaian, karena nyetrika ini adalah pekerjaan kalau menurut aku betul-betul berat ya teman-teman, karena kita memang betul-betul duduk, nggak bisa gerak ke sana ke sini sampai setrikaan itu selesai. Beda banget dengan nyuci ya teman-teman. Kalau nyuci itu kita sambil mainan, bisa sambil main air, main sabun, nah seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau kita nyucinya itu di sungai gitu, memang rasanya itu pengen lama-lama lah gitu kalau nyucinya, kalau bisa setiap hari ya teman-teman. Karena aku tuh dulu waktu gadis itu kalau nyucinya itu ke sungai loh teman-teman. Jadi kalau aku udah nyuci itu, misalnya aku perginya pagi, aku siang baru pulang ya teman-teman. Habis nyuci aku mandi dulu, aku main air dulu. Nah seperti itu. Dan apalagi sekarang zaman udah canggih ya teman-teman, kita kalau nyuci itu bisa ditinggal sekarang, kita masukin terus kita tinggal keluar-keluar udah bersih aja ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai beres-beresin angirnya, udah aku pindahin. Lanjut di sini aku beres-beresin untuk pakaiannya. Di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah dulu. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini, lagi ngapain aja? Lagi aktivitas kah? Atau lagi rebahan kah? Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal dan sampai akhir tanpa di skip-skip ya. Karena tanpa dukungan teman-teman mungkin video aku ini nggak akan
sampai ke titik ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah share video aku ke komunitasnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, see you.